Setelah kita berhasil membuat kelas koneksi, selanjutnya kita akan masuk ke area tombol login. Kita masuk di form login. Ketika kita double klik di tombol login ini, dia akan mengarahkannya di area kerja tombol login. Lalu agar mempermudah kita harus membuatkan komentarnya, yaitu di sini kita akan membuat kelas dan objek yang baru. Membuat kelas dan objek yang baru. Kelas dan objek yang kita buat ini dia berfungsi untuk memanggil. Dia akan memanggil objek con yang kita buat di atas ini, yang ini. Dia akan memanggil kelas koneksi ini. Namun kita di sini kita membuat sebuah objek baru. Di sini saya akan memberi nama dengan SQL connection. Di sini kita akan beri nama dengan SQL connection sama dengan new SQL connection. Lalu buka kurung, tutup kurung, titik koma. Di sini ada kesalahan. Kita akan memanggilkan fungsi con terlebih dahulu. Jadi kita hapus yang new SQL koneksi. Kita akan memanggil fungsi con-nya. Jadi sama dengan con lalu kita akan mengambil lagi, yaitu getCon yang di bagian bawah sini. Kita tap dia, oke, seperti ini. Kita buka kurung, tutup kurung, kita akan kasih tutup dia, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita akan kita berikan komentar agar mempermudah kita membuka kita akan membuka koneksi. Caranya kita memanggil fungsi con di atas. Setelah kita akan membuka koneksinya, kita akan memanggil con yang di bagian sini. Jadi kita akan membuat open con open. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Di sini kita buka kurung, tutup kurung. Lalu titik koma. Selanjutnya kita enter. Di sini titik koma, bukan titik kedua. Kita titik koma, enter. Selanjutnya di bagian bawah sini di atas kita menggunakan cmd untuk namanya. Jadi kita di sini ketik cmd sama dengan new SQL command. SQL command, tetap saja dia. Selanjutnya kita buka kurung, tanda petik 2, select
select bintang from. Di sini select bintang from, kita sesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini, yaitu TB user. Kita harus sesuaikannya dengan huruf besar dan huruf kecilnya. Di sini TB user. From tabel user where di dalam tabel user itu terdiri ada dua, yaitu ada nama user dan ID user. Jadi di sini where nama user, untuk penulisan nama usernya kita sesuaikan dengan, harus sama dengan nama user yang ada di dalam tabel user. Where nama user sama dengan tanda petik 1, tanda petik 1, tanda petik 2, tambah di sini kita isi dengan nama text box kita. Kita ke form login dulu. Di form login setelah masuk di menu login ini, supaya kita tahu nama text boxnya, kita tinggal klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita scroll ke atas. Oke, di sini namanya masih kita gunakan text box 1. Apabila kita mengganti ini, berarti kita di codingannya juga kita harus ikut ganti. Kita Ctrl C, lalu kita masuk lagi ke codingan tadi. Di sini ya, kita Ctrl V, text box 1, text box 1 titik text, teks, lalu tanda petik tanda tambah, tanda petik 1, tanda petik 2, baru tanda petik 1, tanda petik 2, selanjutnya tanda petik 1, tanda petik. Di sini kita akan menggunakan logika N. Logika N ini bernilai benar apabila kedua-duanya benar. Dia berbalik dengan logika OR. Logika OR, salah satunya benar, maka dia bisa melakukan login. Tetapi untuk logika N-nya, kedua-duanya harus benar, yaitu password dan username-nya harus benar. Kemudian di sini ID user. Kita harus sesuaikan dengan field yang berada di dalam tabel user. Lalu di sini sama dengan tanda petik 1, tanda petik 1, tanda petik 2, selanjutnya di sini kita tambah, kita masuk di form login tadi, di password di text box berikutnya. Kita untuk mengetahui nama text boxnya, kita klik kanan, lalu properties, lalu di name-nya yaitu text box 2. Kita copy text box 2 ini, Ctrl C, kita letakkan di form yang kedua. Di sini tambah, kita Ctrl V, di sini dot text, lalu tanda petik
lalu tanda tambah, tanda petik 2, tanda petik 1, lalu tanda petik 2, koma, kita panggil kon tutup kurung tanda titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memanggil SQL data reader. Kita panggil pakai inisialnya saja, yaitu RD. RD sama dengan cmd, lalu dot execute reader, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma. Lalu untuk membaca data readernya kita rd sama dengan rd dot read, buka kurung tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita enter. Kita di sini gunakan if jika rd-nya dot hasrow tutup kurung. Di sini kita buka dulu kurung kurawannya. Fungsinya kita membuka di sini jika password dan username-nya benar, kita akan memanggil menu utama. Jadi codingannya kita taruh di dalam sini. Tetap. Jadi menu utama ini kita berikan komentar dulu, yaitu membuat kelas dan objek lagi. Enter. Jadi di sini kita akan memanggil menu utama, show ini dia berfungsi untuk menampilkan sesuatu yang berada dalam kotak ini. Di dalam kotak ini ada menu utama. Selanjutnya kita akan sembunyikan dengan this.hide buka kurung tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita akan tutup fungsi konnya. Kita enter kon di sini kon tab dot close titik close, tab buka kurung tutup kurung titik koma. Di sini ketika berhasil login, dia akan menampilkan menu utama. Selanjutnya ketika user menginput password atau username
username dan password salah, dia akan menampilkan pesan error. Jadi kita akan membuat codingannya. Kita gunakan pakai else saja, else enter. else nya di bagian bawah, else terus buka kurung kurawa, enter. Lalu kita berikan pesan, kita tutup kurung kurawa dulu, kita akan memberikan pesan di dalam sini. Kita menggunakan message box dot show buka kurung tanda petik 2 tutup kurung titik koma. Di dalam sini kita akan menampilkan sebuah pesan. Di sini pesannya berupa maaf, username dan password yang Anda masukkan salah. Silakan diulangi kembali. Oke, setelah menampilkan pesan errornya, kita akan tes dulu. Kita akan mengecek script ini lewat error list. Jadi kita ke view, lalu ke error list. Oke, di sini tidak ada error, tidak ada pesan, dan warningnya tidak ada. Selanjutnya coba kita langsung jalankan. Kita ke start debugging. Oke, di sini kita akan gunakan nama usernya Asman dengan ID usernya 1 sampai 6. Coba kita di sini kita kasih masukkan username dan passwordnya salah. Asman, masuk passwordnya salah. Kita tes login. Maka ia akan menampilkan pesan error berupa maaf, username dan password yang Anda masukkan salah. Silakan diulangi kembali. Ini kita memasukkannya username dan password yang salah. Ketika kita memasukkan username dan password yang benar, di sini username-nya Asman, passwordnya 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita klik login, maka dia akan tampil menu utamanya. Jadi loginnya berhasil. Jadi di dalam aplikasi akuntansi keuangan sederhana ini, di dalam buku keuangan ada input data keuangan masuk, input data uang keluar. Lalu ada laporan, yaitu laporan keuangan masuk dan laporan keuangan keluar. Oke, sekian tutorial untuk part ke-7 ini.